Menjelang salat Id, suamiku mengangkat mangkuk opor yang hangat ke arahku. Aroma ketumbar dan santan memenuhi ruang tamu yang masih dipenuhi sinar pagi. Suara takbir samar dari masjid tetangga, seperti latar belakang yang menenangkan. Aku sudah lelah sebulan terakhir, tubuhku tak pernah benar-benar pulih, tapi aku memaksakan senyum. Dia mendekat, menyuapkan 1 sendok penuh, bibirnya berbisik, "Habiskan, sayang, biar kuat untuk anak." Di mulutku, rasa gurih opor berubah seketika menjadi pahit. Ada kepahitan yang menyentak, bukan dari bumbu, tapi seperti logam yang menempel di lidah. Aku menelan paksa, menatapnya, mencari tanda bahwa ini hanya lelucon buruk. Dia tersenyum-senyum yang selama ini selalu membuatku merasa aman. "Kamu agak pucat, ayo makan sedikit lagi," katanya. Satu suap itu mengunci sesuatu dalam tenggorokanku. Bukan hanya rasa, tapi perasaan bahwa sesuatu yang sangat salah sedang berlangsung di meja makan pagi yang seharusnya penuh kebahagiaan. Di sudut ruangan, Rukaya, putri kami yang berusia 5 tahun, tertawa kecil sambil menggenggam boneka kelinci. Dia tidak mengerti, dia hanya tahu hari ini spesial. Ada kue ketan, ada bahu baru, dan ayah yang tampak paling perhatian. Betapa ironisnya. Sebelum aku melanjutkan, aku ingin tahu dari mana kamu menonton cerita ini. Tulis di kolom komentar. Ya, kirimkan sekilas salam dari kotamu. Kalau cerita ini membuatmu penasaran sejak awal, tekan like dan subscribe, agar kamu tidak ketinggalan lanjutan ceritaku. Idul Fitri hari itu menjadi titik balik dalam hidupku. Sebulan sebelumnya, aku mulai sering merasa mual, kehilangan nafsu makan, rambut rontok lebih cepat dari biasanya. Dokter menyuruhku istirahat, memberi beberapa obat yang katanya akan membantu meringankan gejala. Namun obat tidak banyak berubah. Berat badanku turun secara perlahan. Aku sering merasa lemas meski tidur cukup. Awalnya kami mengira itu akibat stres, kurang tidur, mungkin juga karena anemia yang kadang dialami ibu setelah melahirkan. Lalu datang komentar-komentar kecil dari ibu mertuaku yang seolah prihatin, tapi selalu mengandung petunjuk lain. "Mungkin kamu terlalu manja. Harusnya lebih kuat untuk suami dan anakmu," ujarnya sambil menata piring. Di hadapannya, aku sering menahan perasaan panas yang tak mau kubiarkan tumpah. Suamiku berubah pelan. Dulu dia sabar, selalu menenangkan ketika aku sakit. Kini ia menjadi terlalu perhatian, sampai terlihat mengawasi setiap obat yang kubawa. Menanyakan dengan nada yang hampir menegur jika aku melewatkan jam minum vitamin. Ada malam aku menemukan sisa-sisa teh yang pahit di cangkir dekat tempat tidur. Lalu ia buru-buru mengambilnya dan menghancurkannya begitu aku bertanya, "Itu dari malam tadi, lupa dibuang," katanya, sambil tersenyum seakan semuanya wajar. Senyum itu membuatku bingung. Aku ingin mempercayainya, karena aku butuh orang yang kupercaya saat rapuh, apalagi dengan seorang anak kecil yang memerlukan pelukan ibunya. Tapi naluri perempuan yang sudah beberapa kali merasakan bahaya mengatakan ada pola. Pola itu mulai terlihat ketika aku telah mengingat kembali momen-momen kecil, sendokan opor yang selalu dia pegang ketika piringku kosong, cangkir jamu yang selalu diletakkan di meja samping tempat tidur, botol vitamin yang tiba-tiba kosong lebih cepat dari biasanya. Kecurigaan tumbuh lambat, lalu membesar menjadi nyata ketika aku menemukan pesen-pesen yang tak sepantasnya ada. Suamiku menyimpan segala hal di ponsel, dan aku tahu kode kunci layarnya bukan karena diam-diam, tapi karena kami saling percaya. Satu malam aku mengetik kata sandi di ponselnya untuk sekadar mencari foto keluarga. Namun layar kedua menampilkan percakapan singkat yang membuat darahku dingin. Percakapan itu bukan antara dia dan kolega, melainkan antara dia dan nomor yang disimpan tanpa nama. Kutemukan kata kota yang mengisyaratkan rencana kata-kata samar yang awalnya bisa kubaca sebagai lelucon. Tetapi jika disusun ulang menjadi pola, terasa mengerikan. Aku tidak ingin langsung menuduh, karena tuduhan tanpa bukti hanya akan membuatku terlihat paranoid. Namun ada satu hal yang tidak bisa diabaikan. Ketika aku mulai menyusuri pesen-pesen itu lagi, aku menemukan referensi pada itu. Satu kata yang muncul berulang, seperti rencana yang disusun dalam bisik-bisik. "Besok lagi, pastikan dia habis. Jangan bikin curiga." Jantungku berdetak kencang ketika membaca baris-baris itu, tetapi aku menundukkan diri. Aku tahu aku harus berhati-hati. Aku harus mengumpulkan bukti tanpa membuat diri dan anakku lebih berbahaya. Langkah pertama yang kulakukan terasa konyol. Aku membuat catatan kecil. Setiap kali ada rasa pahit datang, siapa yang berada di dekatku,
kapan aku minum sesuatu. Catatan jadi semacam bukti pertama yang kukumpulkan tanggal-tanggal, jam-jam, lokasi makanan. Lalu aku mulai menyimpan potenggen-potenggen yang tampak biasa. 1 sendok yang diseka di sudut meja, selembar tisu yang dicampakkan, dan cangkir yang sering diletakkan di samping tempat tidur. Aku mengambil foto layar setiap kali menemukan pesan aneh. Menyalin percakapan yang membuat dadaku sesak. Semua ini kulakukan setengah bergetar, setengah menahan napas, sambil berpura-pura tetap menjadi istri yang sakit dan penurut. Ada satu malam yang mengubah semuanya. Aku sedang duduk di ruang tamu, berusaha menahan gelombang mual yang datang tiba-tiba, ketika suamiku menerima telepon di dapur. Suaranya berubah lebih rendah, tenang. Aku tidak bermaksud memperhatikan, tetapi nyaris tak sengaja mendengar satu kalimat. Sudah aku atur. Besok pagi dia akan tenang. Kulitku merinding. Apa maksudnya tenang? Apakah itu hanya tentang memastikan aku tidak ribut saat Idul Fitri? Atau itu sesuatu yang lebih gelap? Keesokan harinya, aku memutuskan mengambil risiko kecil yang besar maknanya. Aku mencari di mobil suamiku ketika dia tidur siang. Ini bukan tindakan yang mudah, tapi rasa takut buatku lebih besar daripada rasa malu karena melanggar privasi. Di bagasi, di antara tas kerja dan kotak obat, aku menemukan kotak P3K kecil yang tampak biasa, plester, antiseptik, beberapa perban. Tapi di baliknya ada botol kecil bersegel. Tanganku gemetar saat aku mengambil foto dengan ponselku. Ada bekas serbuk di dalam kotak itu. Seperti sesuatu yang tidak seharusnya berada di sana. Aku menyusun dalil di kepalaku untuk menenangkan. Mungkin itu hanya untuk keperluan kerja, mungkin tetangga meminjam, mungkin ada penjelasan yang masuk akal. Namun pola yang sebelumnya kukumpulkan tidak memberi ruang untuk penjelasan mudah. Kulit kepalaku terasa seperti dikuliti. Setiap helai rambut yang rontok mengingatkanku pada waktu-waktu ketika aku merasa aman. Aku menyimpan foto ponsel itu dalam folder rahasia di ponselku. Selama beberapa hari, aku mengamati perilaku orang-orang di sekitarku, mencari tanda-tanda konspirasi yang mungkin terlihat kebetulan. Kata-kata ibu mertuaku yang tiba-tiba manis pun terdengar lain, seolah ada peran yang ia mainkan dengan baik. Pernah ia menyisir rambutku dengan tangan lembut, berbisik, "Kamu harus cepat sembuh sayang." Bagaimanapun juga, anak itu butuh ibunya. Ada sesuatu tentang nada itu yang seperti bisikan di balik topeng. Mas Danang, sepupuku yang kebetulan adalah pengacara, adalah orang yang pertama kuajak bicara. Aku menulis kepadanya pada malam, ketika aku hampir tidak bisa menahan air mata sendiri. Pesanku penuh dengan ketakutan dan kecanggungan. Aku tidak ingin menyeretnya ke dalam drama rumah tanggaku. Tapi aku butuh nasihat dari seseorang yang bisa melihat sisi hukum. Dia membalas dengan singkat namun tegas. Jangan melakukan tindakan sendiri yang bisa membahayakanmu. Dokumentasikan, simpan bukti. Jangan berkonfrontasi langsung, jika itu akan menempatkanmu pada risiko. Itu yang kukarepkan, bukan nasihat heroik, melainkan langkah-langkah aman yang bisa kulakukan. Ia menawarkan bantuan untuk menemui polisi jika bukti sudah cukup, sambil menunggu dukungan hukum. Aku mulai melakukan hal-hal yang sederhana, tapi penting. Aku merekam setiap percakapan yang mencurigakan di ponselku, bila memungkinkan. Aku menyimpan foto pesan. Aku menyembunyikan beberapa barang bukti di tempat yang kukira tidak akan dicurigai. Di dalam bingkai foto lama, di laci berlapis. Aku tahu ini terdengar seperti adegan film, tetapi nyatanya adalah tidur yang terganggu, jantung yang selalu siaga, dan perencanaan yang dilakukan dalam kepanikan. Setiap keputusan memiliki konsekuensi. Di rumah, dinamika berubah menjadi pertunjukan. Suamiku memainkan perannya sebagai suami yang peduli, membawa makanan ke tempat tidur, menemaniku ke kamar mandi, membelai rambutku saat aku muntah. Aku harus berbohong, pura-pura lebih lemah dari yang sebenarnya agar dia lengah. Ada momen ketika aku merasa sangat bersalah karena mempermainkan cinta yang dia tunjukkan, namun naluri bertahan hidup mengalahkan semua itu. Aku menatap Rukaya dari balik tirai dan merasa seolah hidupku bukan hanya untuk diriku sendiri lagi. Anak itu membutuhkan ibunya untuk tetap hidup. Pada suatu malam, ibu mertuaku datang lebih awal daripada biasa. Dia mengobrol ringan, menanyakan resep masakan. Lalu tanpa babi bu ia menyerahkan sebuah cangkir jamu hangat untukku. Aku memegang cangkir itu dengan tangan yang gemetar, mencium aromanya yang manis. Ada sekali masa ketika aroma seperti itu berarti kasih sayang. Kali ini, aromanya seperti jebakan. Aku pura-pura menghirup, kemudian secara dramatis memegangi perutku, berpura-pura kondisiku memburuk. Aku tahu,
Perlu ada momen yang membuat mereka lengah, momen yang akan membuka pintu untuk mencari lebih jauh. Sore itu aku sengaja menumpahkan sedikit jamu di lantai. Berlagak terlalu lemas untuk mengambil tisu. Saat ibu mertuaku membungkuk untuk membersihkan, aku melihat tangannya meraih sesuatu di saku gaunnya, sebuah amplop kecil yang sempat ku kenal sebagai milik suamiku dari foto-foto yang terlewat. Hati kecilku mencelos. Ada perasaan bersalah yang merayap. Tapi aku menenangkan diri. Aku harus menunggu waktu yang tepat. Aku tidak bisa membiarkan emosi mengambil alih. Jadi aku menahan napas. Menunggu malam. Malam itu aku melakukan satu tindakan yang mungkin akan membuat sebagian orang mengernyit. Aku menaruh sedikit makanan di piring kosong dan membiarkannya tetap di meja makan sepanjang malam. Siolillah, aku tidak sanggup menghabiskannya. Tujuanku sederhana, membuat pola, memancing orang-orang yang selama ini mengontrol apa yang kumakan untuk menunjukkan ritual mereka. Bukannya mereka tidak tahu ponselku mencatat semua ini, bukan? Mereka tidak tahu bahwa aku menyimpan foto, menyimpan pesan, dan menunggu kesempatan untuk menunjukkan bahwa rasa sakit yang kurasakan bukanlah kebetulan. Pada suatu siang, ketika rumah hening, aku menemukan ponsel tua, ponsel yang sudah lama tidak kuraba, dan kusangka mungkin hanya barang bekas. Ponsel itu terselip di antara baju bekas di lemari suamiku. Layarnya gelap, tapi ketika aku menyalakannya dengan perasaan bersalah yang hampir tidak bisa kutahan, ada percakapan yang membuatku muntah. Nama yang terpampang adalah nama asing, bukan kenalan keluarga. Pesan-pesan singkat itu lebih eksplisit daripada yang kubayangkan. Tanggal-tanggal, jam, instruksi samar yang kini tidak bisa lagi kubaca sebagai lelucon. Ada juga gambar potongan foto makanan dengan catatan singkat. Sudah dikerjakan, boleh ditambah sedikit lagi. Tangisku tertahan di kerongkongan. Aku mengambil tangkapan layar, kemudian menggandakan foto itu ke beberapa tempat aman di ponselku dan menyimpannya di beberapa backup online yang hanya aku yang tahu. Malam berikutnya, aku memberanikan diri melakukan hal yang paling menakutkan. Aku memanggil Mas Danang dan memintanya datang ke rumah. Aku harus memastikan ada orang kepercayaanku yang tahu semuanya, bukan cuma pesan di ponsel. Ketika dia tiba, kami duduk di dapur dengan secangkir kopi pahit. Aku bercerita sambil memegang foto-foto di tanganku. Matanya berkokok-kokah, tapi suaranya tetap stabil saat ia mengucapkan, "Kita harus hati-hati, tapi kita tidak bisa diam." Ia menjelaskan kemungkinan yang bisa terjadi jika aku langsung membawa perkara ini ke polisi tanpa bukti kuat bahwa aku bisa dianggap membuat tuduhan palsu. Bahwa bukti yang kurang kuat bisa dengan mudah disusutkan. Tapi ia juga berkata sesuatu yang membuatku merasa ada harapan. Kita tidak perlu menunggu sampai sesuatu yang buruk terjadi lagi. Kita siapkan bukti yang tak terbantahkan, lalu kita serahkan pada pihak yang berwenang. Perencanaan sederhana kami pun dimulai. Aku akan terus berpura-pura sakit, tetapi dengan tujuan berbeda. Memancing pelaku agar beraksi. Aku tahu ini berbahaya, tetapi apa pilihan lain jika menunggu pasrah? Aku dan anakku adalah taruhannya. Aku harus menjadi licik, bukan sebagai penghancur rumah tangga, tetapi sebagai perempuan yang ingin bertahan hidup. Mas Danang menawarkan dua hal. Kontak seorang penyidik yang dapat dipercaya, dan jaminan bahwa ia akan ikut memantau dari luar. Ia menekankan satu hal. Jangan memainkan permainan sendiri yang bisa menempatkan Rukaya di bahaya. Semua tindakan harus mempertimbangkan keselamatan anak. Aku setuju. Tiap langkah dipertimbangkan seperti langkah medis, hati-hati dan terukur. Ada satu adegan yang terus terngiang dalam kepala. Aku berdiri di dapur, menonton suamiku mempersiapkan sesuatu untuk malam itu. Dia tidak menaruh curiga, memindahkan panci dengan gerakan yang biasa kulihat saat ia memasak. Di matanya, ada sesuatu yang berbeda, ketenangan yang hampir kejam. Aku mengambil rekaman suara singkat, memastikan tidak ada yang bisa menepisnya sebagai rekayasa. Aku menaruh beberapa barang di tempat yang menurutku aman untuk dijadikan bukti jika sesuatu terjadi fotografi. Catatan. Bahkan botol kecil yang kubolong di dalam tasnya. Ketika malam menjelang, aku berpura-pura sangat lemah sehingga ibu mertuaku dan suamiku menyarankan untuk minum jamu yang mereka campur sendiri. Disinilah titik di mana keberanian dan ketakutan bertabrakan. Aku tahu bahwa malam itu, mereka akan mencoba sesuatu yang lebih agresif mungkin, menambahkan sesuatu ke jamu. Mungkin memastikan aku tidak bangun saat pagi. Aku menahan air mata, menyembunyikan kamera kecil yang kukira cukup untuk menangkap gerakan mereka. Walau aku tidak sepenuhnya yakin alat itu akan sempurna, di dalam hatiku,
Aku meminta pada sesuatu yang lebih besar dari diriku, bukan doa panjang, tetapi harapan sederhana agar Rukaya tetap aman, agar aku bisa melihatnya tumbuh. Tengah malam, suara langkah kaki pelan dari arah kamar anak memecah hening. Rukaya tidur lelap, bonekanya terlepas dari gendongannya. Aku mendengarkan suara-suara di lorong suamiku dan ibu mertuaku berbisik. Suaranya terlalu pelan untuk dimengerti dari tempat tidur. Lalu ada ketukan halus di kamar. Piring diletakkan di meja samping, cangkir diatur. Aku berpura-pura terlelap. Napas pelan meniru tidur yang nyenyak. Ketegangan mengalir seperti listrik di seluruh tubuhku. Saat mereka hampir pergi, aku mendengar suaraku memanggil, pelan, sayang. Suamiku mendekat, menatapku. Ada sesuatu di matanya yang menandakan ia akan melakukan sesuatu yang pasti bukan sekadar menyuapi. Ia membawa bantal kecil. Dan itu seolah menjadi senjata di tangannya. Dalam sekejap semua ingatan menumpuk. Pesan, botol di bagasi, ponsel tua, cangkir yang selalu hilang, semua bukti yang selama ini kusiapkan untuk mematahkan kebohongan mereka. Jantungku terpacu. Otak bekerja cepat. Tetapi bukan untuk menyerang, untuk bertahan. Saat ia mendekat, aku merasakan bau minyak wangi yang biasa ia pakai. Bau yang dulu membuatku rindu ketika ia pulang kerja. Kini baunya terasa seperti racun. Tangan kecil Rukaya berbulu di dalam selimut, wajahnya polos di bawah lampu temaram. Aku merasa jaram-jaram kecil ketakutan menusuk punggungku. Tetapi ada satu hal yang menahan kehancuranku. Rencana yang sudah disusun bersama Mas Danang. Di luar, beberapa mobil tampak berhenti, seperti siluet samar di kegelapan keteraturan yang membuatku lega sekaligus takut. Aku tidak tahu apakah itu kebetulan, atau dukungan yang baru kubangun dengan susah payah. Yang kutahu hanyalah satu hal, malam itu tidak akan menjadi seperti rencana mereka saja. Suamiku mengangkat bantal sedikit, gerakannya lambat, pelan, seolah memastikan tak ada yang melihat. Di detik-detik itu, semuanya menegang. Napasku terasa tercekat. Suara jam di dinding terlalu keras. Ketika bantal hampir menyentuhku, terdengar ketukan keras di pintu. Suara itu memecah keheningan seperti palu. Jantungku loncat, ada teriakan dari koridor, suara orang dewasa yang tegas, tidak terburu-buru. Aku menegakkan badan setengah sadar. Menatap suamiku yang sekarang mematung. Wajahnya berubah dari ketenangan menjadi panik. Ibu mertuaku menjerit. Suaranya pecah. Apa-apaan ini? Dari luar, suara langkah cepat mendekat. Dan ada suara perintah yang tegas. Pintu didobrak. Seseorang menerobos masuk. Dan lampu-lampu yang selama ini terasa lunak, tiba-tiba terang membuka semua bayangan di ruangan kami. Aku mematung. Napas tersengal saat sosok-sosok dewasa berkumpul di sekitar kami. Mereka bukan bayangan lagi. Mereka nyata. Mereka nyata. Di satu tangan aku masih memegang ponsel yang merekam. Di tangan lainnya, aku menggenggam tangan kecil Rukaya, seperti jangkar yang menahan kepinggan-kepinggan hatiku, agar tidak tercerai. Dalam kekacauan yang timbul, suamiku berlari. Bukan ke pintu melainkan ke arah lain, mencari jalan keluar. Ibu mertuaku menangis dan memanggil sesuatu dalam bahasa yang kupahami sebagai ratapan. Tanganku gemetar ketika pintu kamar terbuka lebar dan suara-suara berkumpul. Suara-suara yang selama ini kudambakan sebagai jawaban atas keterasingan dan ketakutan. Namun semuanya bergerak begitu cepat, sampai akal sehat pun sulit mengimbangi emosi yang meluap. Saat itu, aku berdiri di ambang ketidakpastian. Apakah ini akhirnya jawaban untuk semua rasa pahit yang kualami? Ataukah hanya awal dari siklus lain yang lebih rumit? Bahu-bahuku berguncang tak terkendali, tetapi ada perasaan aneh. Antara lega dan trauma, antara keselamatan dan rasa kehilangan. Rukaya menatapku, matanya yang besar penuh tanya. Namun ada juga kepercayaan yang menempel pada wajah kecilnya, sebuah kepercayaan yang aku ingin pertahankan sampai kapanpun. Pintu terbuka. Suara-suara itu semakin jelas. Aku meraih ponselku, memastikan rekaman jalan, memastikan foto-foto yang kukumpulkan tak hilang. Di luar, ada langkah-langkah yang membuat tanah terasa lebih tegas. Di dalam, ada kebingungan yang berubah menjadi gerakan. Dalam sekejap, aku tersadar bahwa malam tersebut bukan hanya titik balik bagiku, melainkan untuk semua orang di rumah ini. Bagaimana cerita ini berlanjut, apa yang mereka katakan, apa yang tersisa di meja makan, dan bukti apa yang akan diambil, semua ini masih menunggu untuk diceritakan. Aku menarik napas panjang, memandang Rukaya, lalu menunduk untuk menghapus jejak air mata di pipiku. Ketika suara-suara itu mendekat, aku tahu satu hal. Apapun yang akan terjadi selanjutnya,
akan mengubah hidup kami. Pintu terbuka, dan cahaya lampu menyengat, membuat segala bayangan yang selama ini ku genggam rapuh. Orang-orang masuk serempak. Seragam bukanlah hal yang kupahami sepenuhnya dalam kekaburan itu. Tetapi ada kesigapan, ada suara-suara yang memberi perintah lembut namun tegas. Ada tangan yang meraih suamiku, ada suara yang menginstruksikan untuk tidak bergerak. Ibu mertuaku terkesiap. Wajahnya berubah tidak, seperti boneka yang kukenal. Rasa takut berpadu dengan kemarahan yang tertahan. Mereka berbicara cepat, menanyakan nama, menanyakan apa yang terjadi. Aku hanya bisa memandang. Bertahan seperti serpihan kaca yang tak putus-putus. Seorang pria yang mengenakan jaket tanpa seragam, namun dengan lencana yang mencolok di lehernya, melangkah mendekat. Ia memandangku dengan lembut sebelum berkata, "Ibu, aman. Kami di sini untuk memastikan anak Anda juga aman." "Apakah ada yang terluka?" Suaranya membuatku kembali ke diri. Aku menoleh ke arah Rukaya, matanya masih setengah terpejam. Rambutnya acak-acakan, selimut terlipat di kakinya. Ia menggenggam boneka kelincinya erat-erat, tidak tahu bahwa malam ini hampir menjadi terakhir yang aman untuknya. Aku menunduk, menjawab suaranya yang bergetar, "Tidak, kami aman." Kata-kata itu terdengar rapuh. Dalam hitungan detik, beberapa orang berkutat di ruang tamu. 2 orang menanyakan nama suamiku dengan nada yang sama sekali berbeda dari nada yang biasa ku dengar. Mereka memintanya untuk duduk dan tidak melakukan perlawanan. Aku masih menggenggam ponsel yang merekam. Lampu indikatornya berkedip, seakan menandai momen yang selama ini ku semat dalam rahasia. Mereka merampas beberapa benda. Sebuah botol kecil yang kubolong dari tasnya, ponsel tua yang kusembunyikan di lemari, sekaligus beberapa foto yang kuberikan dari backupku. Mereka tidak meminta banyak penjelasan dariku. Cukup melihat bukti, lalu bertindak cepat. Suamiku ditahan di ruang keluarga. Bukan diperlakukan seperti penjahat dalam film, tidak, ada dramatisasi. Hanya prosedur yang cepat dan dingin. Tangannya diborgol. Ia menatapku dengan tatapan yang berbeda dari tatapannya di pagi Idul Fitri. Ada sesuatu yang humanis tersisa di matanya, tapi juga kebingungan yang memerah seperti luka lama. Ibu mertuaku duduk di sofa. Tubuhnya gemetar sambil menutupi mulut. Ada wajahnya yang menoleh ke arah orang-orang yang masuk, kemudian menutup wajahnya, seperti orang yang menahan malu dan amarah sekaligus. Ketika mereka membawa mereka keluar, aku merasakan beban yang aneh, sebagian rasa lega terurai, menjadi rasa bersalah. Rasa bersalah, karena begitu banyak hal yang terjadi di balik pintu kami. Karena ingkar yang selama ini kulakukan pada cinta yang kuduga aman. Namun ada juga napas panjang kebebasan yang perlahan masuk. Di luar rumah lampu kendaraan menyilaukan. Suara langkah-langkah menghilang. Di meja ruang makan, piring-piring yang kupakai berpura-pura sakit tetap tersisa. Seperti saksi bisu. Aku meraih Rakaya dan memeluknya erat, sampai ia menggeliat dan menatapku dengan mata yang mulai mengerti bahwa ada sesuatu yang serius terjadi. Beberapa petugas mengambil keterangan dariku di ruang tamu. Mereka berbicara pelan, memintaku menjelaskan apa yang terjadi dari awal. Aku menjabarkan semuanya. Rasa pahit di opor, pesan-pesan di ponsel, penemuan botol di bagasi. Aku menyerahkan salinan foto-foto yang kubuat, tangkapan layar percakapan, dan rekaman-rekaman kecil yang kubuat malam itu. Salah seorang petugas menuliskan kronologi singkat, lalu menanyakan apakah aku mau dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Suaranya seperti suara yang memberi batas antara apa yang baru saja kutakuti selama berbulan-bulan dan kenyataan perlindungan yang sedang kuterima. Di rumah sakit, semua terasa cepat. Rasa mual yang selama ini merupakan pengunjung setia, tampak menjauh walau lelah masih membebani. Dokter merawatku, mengambil sampel darah dan urin, menanyakan gejala yang kubawa sejak beberapa minggu terakhir. Mereka memperlakukan segala sesuatu dengan kehati-hatian. Pertanyaan yang diulang-ulang membuatku mengulang jarak waktu sakit. Memikirkan setiap tegukan jamu, setiap sendok yang terasa asing. Sesekali aku memejamkan mata, mengingat aroma opor pagi Idul Fitri ketumbar. Santanian kini berubah menjadi pengingat bahwa rumahku pernah menjadi tempat tipu daya. Hasil awal pemeriksaan menunjukkan adanya jejak unsur asing. Dokter tidak berkata banyak, tidak mungkin juga mengumbar nama, atau menyimpulkan tanpa laboratorium lengkap, tetapi raut wajah mereka cukup memberitahu. Kami akan kirim sampel ke laboratorium toksikologi, kata salah seorang. Semua akan diuji. Sementara itu, kami pastikan kondisimu stabil. Kata-kata itu sejenak membuat jantungku berdetak lebih kuat.
Ada proses yang berjalan yang bukan hanya mengandalkan kata-kataku. Ada sesuatu yang tak dapat lagi dihapuskan dengan senyum manis dan kata-kata menenangkan. Sambil menunggu hasil, Mas Danang muncul di rumah sakit. Matanya merah. Tetapi ketika bertemu denganku, ia memelukku seperti orang yang memberi ruang aman. Kita lakukan ini bersama, katanya singkat. Lalu memandang ke arah Rukaya yang duduk di kursi dokter, mengelus boneka kelincinya. Kehadirannya menenangkan bukan hanya sebagai penasihat hukum, tetapi juga sebagai keluarga. Ia membantu menjelaskan kepada kepolisian beberapa hal yang mungkin dibutuhkan dalam proses penyidikan. Memastikan bukti digital diamankan dengan baik, memastikan saksi dimintai keterangan. Ia berbicara dengan bahasa yang mudah kuserap, praktis, tanpa teatrikal. Di situ aku merasa beruntung. Seperti memiliki jangkar yang menolak aku hanyut. Beberapa hari berlalu dalam kabut kertas dan pemeriksaan. Tim polisi melakukan pemeriksaan lanjut di rumah, mengambil sampel dari piring, gelas, permukaan meja, serta memeriksa komputer dan ponsel yang relevan. Mereka memanggil beberapa tetangga sebagai saksi, menanyakan siapa yang terakhir datang, siapa yang sempat melihat. Semua tampak seperti sebuah proses yang menimbang setiap kata, setiap bukti, mencoba menyusun cerita yang bisa berdiri di hadapan hukum. Aku harus belajar sabar bukan karena ini lambat, tetapi karena aku tahu bahwa kayak buru-buru bisa merusak keadilan yang kumau. Akhirnya, setelah menunggu hampir seminggu yang terasa berbulan-bulan, kami menerima telepon dari pihak rumah sakit hasil uji laboratorium kembali. Dokter memintaku datang bersama Mas Danang. Di ruang konsultasi yang dingin, mereka menyampaikan hasil dengan hati-hati. Menurut pemeriksaan laboratorium, ada unsur arsenik yang terdeteksi pada sampel yang diambil dari tubuh ibu dan beberapa sisa makanan yang kami kumpulkan. Aku mendengar kata itu seperti petir yang jauh. Namanya sederhana, singkat, namun memuat racun yang telah menggerogoti kebahagiaanku selama ini. Dokter menambahkan bahwa jumlahnya tidak lagi mengancam nyawaku sekarang karena pengobatan cepat dilakukan. Tetapi efek jangka pendeknya menjelaskan segala kebingungan fisik yang kurasakan. Mual, lemas, rambut rontok, kalimat-kalimat itu menegaskan apa yang selama ini kupikirkan dalam hati. Ini bukan kebetulan. Ini bukan penyakit acak, ada niat. Saat itu, aku menunduk dan menutup mata. Ada kelegaan pahit, karena pembuktian sedang bergerak ke arah yang bisa menuntun kami pada keadilan. Namun ada juga luka yang menganga, karena mereka yang kukira mencintaiku adalah dalang dari kelam ini. Proses hukum selanjutnya berjalan serius. Polisi menetapkan suamiku, ibu mertuaku, dan seorang pria lain yang kemudian diidentifikasi sebagai selingkuhannya sebagai tersangka. Mereka ditahan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Selama pemeriksaan, beberapa pesan yang kubukukan di ponsel tua muncul sebagai bukti penting. Foto-foto makanan yang JW-Ils diberi catatan, percakapan yang membahas memastikan dia habis, serta rekaman suara yang kubuat di malam-malam genting menjadi bagian dari berkas penyidikan. Pengacara pembela yang mewakili suamiku mencoba mengajukan keberatan terhadap keaslian beberapa bukti. Digital menyiratkan kemungkinan rekayasa, tetapi polisi memastikan bahwa prosedur pengamanan dan penyimpanan bukti dilakukan dengan standar yang membuatnya sulit dipermasalahkan. Ketika berita soal penahanan mereka mulai tersebar, reaksi keluarga besar kami bercampur. Ada yang tak percaya, ada yang mendukungku, ada pula yang memilih bungkam. Ponselku dipenuhi pesan dukungan dari teman-teman lama, dari beberapa tetangga, serta serangkaian ucapan prihatin yang membuat dadaku sesak. Mas Danang terus mendampingi kami. Ia menjelaskan, langkah-langkah berikutnya perkara pidana, kemungkinan besar akan berlanjut ke persidangan. Dan kita harus menjaga korban dan saksi dari tekanan di luar persidangan. Ia mengatakan bahwa aspek perlindungan anak adalah kunci. Kita pastikan hak asuh tetap di tanganmu sementara proses ini berjalan. Kita ajukan permohonan segera. Aku menangis mendengar kata-kata itu, bukan karena aku tak mampu, tetapi karena satu bagian dalam hatiku lelah menegakkan jembatan keselamatan untuk anak kami. Persidangan pertama berlangsung beberapa minggu kemudian. Aula pengadilan terasa lebih besar dari yang kukira. Deretan kursi yang kosong untuk publik dan meja para pihak membuatku sadar akan formalitas yang sedang mengikat kehidupan kami. Suamiku dan ibu mertuaku duduk berjajar di kursi terdakwa, tampak tua oleh beban masalah yang menimpa. Mereka bersikap tenang mungkin. Bagi mereka formalitas ini hanyalah bagian dari realitas yang lebih rumit. Aku berdiri di bangku saksi,
menatap hakim yang berpakaian hitam panjang. Di sana, aku mengulang kronologi yang pernah kuberitakan puluhan kali pada polisi dan pada Mas Danang. Suara yang kugunakan tegas, namun seringkali ada nada rawan yang muncul ketika aku menyebut nama suamiku. Menyebut tindakan yang kulihat menyebut kata-kata dalam percakapan yang kuabadikan. Jaksa penuntut umum menyusun berkas dengan rapi. Mereka menampilkan bukti digital tangkapan layar pesan, foto-foto makanan dengan catatan, serta rekaman suara singkat. Mereka memanggil ahli forensik digital yang menjelaskan bagaimana metadata ponsel dapat membantu mengaitkan pesan dengan pemiliknya. Mereka juga memanggil dokter yang memaparkan hasil uji laboratorium yang menemukan unsur arsenik dalam sampel. Semua itu disampaikan tanpa drama, seolah fakta-fakta sedang menyusun dirinya sendiri di muka persidangan. Pembela suamiku berusaha menimbulkan keraguan. Mereka mempersoalkan motivasi. Mereka mengisyaratkan kemungkinan antagonisme keluarga yang selama ini ada bahwa tuduhan dapat muncul dari konflik rumah tangga sederhana. Mereka juga mempertanyakan prosedur pengumpulan bukti, apakah ada kemungkinan kontaminasi. Apakah penyimpanan bukti dilakukan sesuai standar? Di beberapa momen, aku merasakan napas dingin keraguan menari di angin ruangan. Namun Mas Danang tetap tenang. Ia berkali-kali menegaskan bahwa tindakan kami dilakukan dengan hati-hati. Bukti di backup, saksi dipertahankan dari pengaruh luar. Selingkuhan itu menghadapi dakwaan tersendiri. Kini realitasnya adalah bahwa hubungan mereka bukan sekadar urusan asmara, ada timbunan bukti yang mengikat. Di persidangan, ia nampak tak berdaya, mencoba membela diri dengan mengatakan ada manipulasi emosi, bahwa ia tidak menyadari tindakan yang lebih jauh. Tetapi kemudian, sebuah rekaman percakapan yang kutangkap dari ponsel tua muncul, di mana ia memberi petunjuk tentang pengaturan makanan. Suara itu tidak perlu banyak diubah intonasinya, cukup untuk mengusik keheningan. Di luar persidangan, aku sering berpikir tentang bagaimana seseorang yang pernah kupanggil suami bisa melakukan tindakan yang begitu dingin. Kata-kata pembela mereka menegaskan teori bahwa ini sekadar kebetulan yang dibesar-besarkan. Penonton di ruang sidang tampak terpecah antara empati dan kebingungan. Namun ada satu kenyataan yang terus kembali. Segala bukti yang kusimpan begitu lama itu bukan sekadar bukti. Itu adalah pelajaran tentang mempercayai naluri sendiri. Ada kekuatan dalam memegang bukti, bukan sekadar emosinya. Setelah beberapa kali sidang, bukti-bukti itu terasa semakin kuat. Dokter yang sebelumnya memeriksa menjelaskan bahwa unsur arsenik terdeteksi dalam sampel makanan yang dikumpulkan dari rumah. Ahli awal yang diminta pembela mencoba meragukan jumlah dan kemungkinan sumber. Namun laboratorium forensik akhirnya menegaskan temuan awal. Memang ada kontaminan yang tidak seharusnya ada pada makanan yang dihidangkan. Sementara itu, pihak keluarga lain, sebagian yang sebelumnya bungkam, mulai datang sebagai saksi, menceritakan hal-hal kecil yang tampak sepele, namun kini mengandung makna. Perilaku suamiku yang tiba-tiba sangat mengontrol tentang jam makan. Keraguan ibu mertuaku ketika memberiku obat. Pesan-pesan yang terhapus sebagian, namun disimpan di beberapa backup. Sidang demi sidang berlangsung. Ada momen-momen di mana air mataku tak tertahankan mengingat bagaimana aku harus pura-pura sakit di hadapan pelaku. Bagaimana aku menahan kesedihan agar tidak merusak rencana. Ada juga momen-momen di mana aku berdiri tegak, merasakan kekuatan yang tak pernah kuhargai sebelumnya. Ketika Mas Danang bersaksi mengenai langkah-langkah hukum yang kami ambil, ketika ia menjelaskan bagaimana bukti digital di backup dan diserahkan pada penyidik, aku merasakan jembatan antara trauma dan penegakan hukum yang perlahan terbentuk. Di akhir proses, hakim memutuskan untuk menghukum para terdakwa dengan hukuman yang setimpal, bukan sebagai pembalasan semata, tetapi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tindakan yang membahayakan nyawaku dan anakku. Putusan itu tidak menghapus semua malam ketakutan yang pernah kualami, tetapi ia memberikan keadilan dengan cara yang nyata. Aku ingat hari itu. Kursi pengadilan terasa hangat di bawah pantulan sinar. Rukaya duduk di sampingku dengan tangan kecil yang selalu menggenggam boneka kelinci. Ia tak sepenuhnya mengerti istilah-istilah hukum, tapi ia mengerti ketika aku menunduk dan membisikkan bahwa kita akan aman sekarang. Saat hakim mengetuk palu, ada bunyi yang membuat dinding-dinding hatiku retak dan membentuk ruang kecil bagi harapan untuk tumbuh kembali. Setelah persidangan, hidup tidak kembali ke keadaan semula, tidak mungkin begitu. Ada luka yang perlu diobati. Ada proses medis yang harus dilanjutkan. Perawatan post-kekorokunen membutuhkan waktu. Pemeriksaan berkala, nutrisi yang diatur ulang,
konseling untuk memulihkan kepercayaan yang hilang. Aku menjalani sesi rehabilitasi fisik untuk membangun kembali stamina yang memudar, dan sesi terapi psikologis yang membantuku memproses segala pengkhianatan. Terapisku membantuku memetakan rutinitas harian yang aman untukku dan anakku, mengeluarkan takut-takut yang selama ini menjadi bayangan, dan menggantinya dengan strategi menghadapi pemicu. Sesi itu membuatku menangis lebih dari sekali. Bukan karena luka yang baru, melainkan karena beban lama yang akhirnya diajak bicara. Di sisi lain, adanya dukungan dari komunitas teman, keluarga yang peduli, tetangga yang selama ini hanya menyapa di pagi hari, membuat pemulihan terasa lebih ringan. Ada yang mengantar makanan, ada yang menawari membantu menjaga Rukaya saat aku harus berobat. Ada kelompok dukungan kecil untuk korban kekerasan dalam rumah tangga yang kusesi dengan hati-hati, berbagi cerita, mendengarkan, menenangkan. Dalam kelompok itu, aku bertemu perempuan-perempuan yang membawa luka berbeda. Namun yang sama, pengkhianatan yang datang dari orang terdekat. Kami saling menguatkan tanpa harus menilai. Satu hal yang membuatku bertahan adalah hak asuh untuk Rukaya. Mas Danang bekerja keras memastikan aku tidak kehilangan hak itu. Kita mengajukan permohonan sementara untuk memastikan Rukaya tetap di bawah perawatan amanku. Sidang singkat untuk hak asuh menunjukkan bahwa pengadilan menilai risiko terhadap keselamatan anak lebih tinggi jika dipisahkan dari ibu. Hak asuh itu bukan hanya tentang dokumen itu, adalah pengakuan bahwa aku adalah pelindung utama bagi anakku. Ketika hakim memutuskan agar hak asuh tetap di tanganku, aku menangis lagi bukan karena kemenangan semata, tetapi karena rasa tanggung jawab yang bertambah berat dan kepercayaan yang diberikan. Hari-hari setelah putusan adalah fragile. Ada malam-malam ketika aku terjaga, menatap gelap, dan bayangan-bayangan lama menari di tepi kesadaran. Tetapi ada pagi-pagi ketika Rukaya membangunkanku dengan candaannya yang polos, menghadirkan alasan sederhana untuk bangkit. Aku mulai membangun rutinitas baru. Sarapan bersama, waktu belajar kecil, jalan-jalan singkat ke taman ketika ia butuh berlarian. Perlahan, rutinitas-rutinitas kecil ini membentuk kembali identitas kami yang sempat terkoyak. Sementara proses hukum berjalan, aku juga berupaya menyusun rencana finansial, karena uang yang tadinya ada bersama rumah tangga kini perlu diatur ulang. Dukungan dari beberapa LSM lokal membantu menyediakan konseling finansial dan akses pada program bantuan sementara, sehingga kami tidak merasa sendirian. Ada satu momen yang selalu kujaga di buku harianku. Saat aku pertama kali duduk di teras, memegang cangkir teh hangat, menonton Rukaya berlari-lari kecil di halaman. Teh itu bukan jamu yang pernah disajikan dengan niat yang mengkhianatiku. Ini adalah secangkir sederhana yang hangat. Aromanya menenangkan, menandakan bahwa aku kini berhak menikmati hal-hal yang memberi ketenangan. Saat itu, napasku terasa lebih stabil. Aku memikirkan semua langkah yang kulakukan mulai dari rasa curiga kecil yang kusemat, hingga pengumpulan bukti, hingga keberanian untuk meminta bantuan. Semua itu bukan hanya soal mencari keadilan terhadap mereka yang menyakitiku, tetapi juga tentang membentuk model bagi anakku. Bahwa tidak apa-apa untuk mempercayai naluri, untuk mencari perlindungan, untuk bertahan. Pemulihan bukan hanya fisik. Ada bagian psikologis yang harus kuurus dengan lembut. Aku belajar menamai perasan-perasan yang sebelumnya hanya kugenggam dalam bisu. Malu, dikhianati, takut kehilangan identitas sebagai istri dan ibu. Terapisku mengajarkanku teknik grounding, menghadapi shot-shot cemas, dengan cara kembali ke sensasi tubuh. Ke suara anak yang tertawa, ke aroma masakan yang kujepit dalam ingatan sebagai nostalgia sehat. Aku juga belajar menegakkan batasan. Mungkin pelajaran berat dari pengalaman ini adalah belajar berkata tidak tanpa menyertai rasa bersalah. Menegakkan batasan itu bukan semata untuk menolak masa lalu, tetapi untuk menjaga ruang aman masa depan. Dalam beberapa bulan, teman-teman mulai mengundang untuk aktivitas ringan kopi sore. Berbagi cerita, aku kadang menolak, kadang menerima. Semua terasa seperti latihan kembali untuk interaksi sosial yang aman. Ada satu kegiatan yang kucoba, menulis di jurnal pengalaman. Menuliskan detail-detail yang sebelumnya kusembunyikan memberi sensasi kontrol. Aku membuat daftar hal-hal yang membuatku merasa aman. Nomor telepon darurat, rute evakuasi sederhana dari rumah, daftar tetangga yang bisa kuhubungi, jadwal kunjungan dokter. Itu semua bukan untuk paranoid, melainkan sebagai bentuk kesiapsiagaan yang menenangkan. Ketika musim berganti, rambutku mulai terlihat lebih tebal.
energi perlahan bertambah. Meskipun bekas fisik dari peristiwa itu tidak selalu tampak, ini terasa seperti proses bertahap penjahitan luka. Di antara kemajuan fisik, ada juga hari ketika berita tentang mereka yang pernah menyakitiku muncul di koran kisah sidang, testimoni, komentar publik. Kadang aku merasa terganggu, kadang aku merasa lega, karena kebenaran terlihat. Selingkuhan itu mendapat vonis yang mengurungnya dalam hukuman yang cukup lama. Sebuah kenyataan pahit yang merupakan bagian dari putusan pengadilan. Ibu mertua dan suamiku juga menjalani masa hukuman yang diputuskan pengadilan. Putusan itu tidak memulihkan masa lalu, tetapi menjadi tanda bahwa tindakan mereka punya konsekuensi nyata. Di sela-sela semua itu, aku mulai membangun kembali hal-hal kecil yang memberi arti dalam hidup. Aku kembali memasak. Pelan-pelan, bukan masakan rumit, tetapi menu sederhana yang disukai anakku: nasi, sayur bening, telur dadar berbentuk lucu. Di dapur, aku menemukan satu kenangan. Aroma bawang yang tumis. Asap kecil yang naik, itulah rutinitas yang dulu kuanggap biasa. Kini, saat aku memasak untuk Rukaya, ada sesuatu yang terasa manis rasanya, seperti rutinitas baru yang berdaulat. Ketika ia duduk di meja makan dan memuji masakanku, aku tersenyum dengan erat, merasakan kepuasan sederhana. Hubungan dengan keluarga dari pihak suami tidak mudah diperbaiki. Beberapa saudara memilih menjauh, beberapa memberikan dukungan. Aku tak menuntut semuanya kembali normal. Yang kutuntut adalah ruang aman bagi anakku dan diriku sendiri. Dalam beberapa pertemuan mediasi, ada usaha untuk menyelesaikan perbedaan, namun aku memilih untuk menjaga jarak. Bukan karena kebencian, tetapi karena perlindungan. Kita bisa saling maaf, tapi kita juga harus memastikan itu bukan sekadar kata yang menutupi luka tanpa proses. Ada satu momentum yang membekas. Saat Rukaya menulis sebuah gambar sederhana di kertas sebuah rumah, sebuah pohon, dan dua figur manusia di dalamnya. Aku bertanya, siapa yang digambarnya? Ia menunjuk pada satu figur, lalu pada figur lainnya, dan berkata, "Ini Mama, ini Rukaya." Saya menahan air mata dan memeluknya. Momen itu terasa sebagai penegasan bahwa kita akan melalui ini bersama, bahwa rumah kita bukan hanya sekadar tembok, melainkan tempat keselamatan yang kita bentuk setiap hari. Musim demi musim berlalu, dan aku mulai memikirkan masa depan, bukan dengan ketakutan, melainkan dengan harapan yang hati-hati. Aku kembali menata keuangan, menimbang kemungkinan bekerja di luar rumah, memikirkan pendidikan anakku. Namun semua rencana itu kubuat perlahan. Langkah kecil, stabil, tidak terburu-buru. Aku juga berjaga-jaga, mengatur nomor-nomor darurat, menjalin komunikasi dengan organisasi yang membantu perempuan korban kekerasan. Rasa berdaya ini tidak selalu datang setiap hari. Tetapi ketika muncul, ia meneguhkan bahwa aku bukan sekadar korban. Aku adalah orang yang mampu mengambil keputusan untuk kesejahteraan anak dan diri sendiri. Waktu menunjukkan bahwa luka bisa sembuh, tetapi bekasnya tetap ada. Kadang aku teringat detik-detik ketika suamiku mengangkat bantal memegang aroma minyak wangi yang dulu kurindu. Sekarang itu semua sudah menjadi bagian dari kenangan yang kupelajari untuk menjauhi. Traumatiku mengajari cara bertindak, bukan cara membenci. Aku berusaha menjaga keseimbangan, tidak menutup hati sepenuhnya, tetapi juga tidak membiarkan siapapun mudah masuk ke ruang yang kutentukan sendiri. Di suatu sore yang damai, aku duduk sendiri di teras sambil menatap halaman kecil. Rukaya bermain dengan krayon di dekatku, membuat koreten-koreten berwarna cerah. Angin sore membelai rambutku, dan secangkir teh hangat berada di tangan. Aroma kamimil yang lembut masuk ke hidung, membawa ketenangan yang sederhana. Di kejauhan, suara ibu tetangga memanggil anaknya pulang bunyi normal, yang dulu tak terasa begitu berharga. Aku meneguk teh, merasa hangat sampai ke tulang. Ada rasa syukur yang tak selalu besar, tetapi hadir secara konsisten. Syukur karena anakku masih ada, karena kami selamat, karena hukum berjalan walau tidak sempurna. Kadangkala aku bertanya-tanya, apakah aku akan mampu mencintai lagi, membangun kepercayaan pada seseorang yang bukan ayah dari anakku? Pertanyaan itu bukan untuk segera dijawab. Ia diberikan waktu. Untuk sekarang, fokusku adalah membesarkan Rukaya, membentuk rutinitas yang sehat, bekerja sedikit demi sedikit untuk stabilitas. Aku menyadari ada kebebasan dalam memegang kendali atas hidup sendiri, dalam memilih siapa yang boleh masuk ke ruang hatiku. Seiring berlalunya musim,
Aku kadang menoleh ke belakang. Kenangan akan opor Idul Fitri itu masih ada aroma rempahnya, kini menjadi pengingat bahwa senyum paling mematikan bisa saja tersembunyi di balik perhatian yang berlebihan. Namun aku tidak lagi menjadi wanita yang tak bersuara. Aku kini punya suara yang diakui di ruang hukum, di komunitas, dan di dalam rumah sendiri. Kekuatan itu kutumbuhkan pelen-pelen dari mencatat pesan-pesan kecil, hingga bertemu penyidik, hingga berdiri di ruang sidang mengungkapkan kebenaran. Aku ingin menutup cerita ini dengan satu gambaran sederhana, yang mungkin tampak klise, namun penuh makna bagi kami. Suatu pagi, ketika matahari baru menyingkapkan cahaya lembutnya, aku dan Rukaya duduk di teras dengan baju yang sederhana. Ia bermain di atas karpet kecil, sementara aku menyeduh teh, menyiapkan roti yang dipotong kecil untuknya. Ia menatapku, lalu memeluk kakiku dengan spontan. Suaranya polos. "Ma, hari ini aku senang." Aku menatapnya, menahan hampir semua emosi yang selama ini berkumpul. "Aku juga, sayang," jawabku. Dalam pelukan itu, ada seluruh alasan untuk tetap bertahan, untuk terus membangun kehidupan yang penuh perlindungan dan cinta. Kisah ini bukanlah akhir dari luka, tetapi babak di mana kami menemukan kekuatan untuk melangkah. Untuk siapapun yang menonton dan merasa tergelitik hatinya, entah karena pernah merasakan sesuatu yang serupa, atau hanya ingin belajar dari pengalaman, ketahuilah satu hal. Tidak apa-apa merasa takut, tidak apa-apa meminta bantuan, dan tidak apa-apa berjuang demi keselamatan orang yang kau cintai. Keberanian bisa berupa langkah kecil, menyimpan bukti, menelepon orang yang dipercaya, atau sekadar menulis apa yang kurasakan. Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Jika kisah ini menyentuhmu, atau jika kamu mengenal seseorang yang perlu dukungan dan inspirasi, bantu sebarkan cerita ini, subscribe ke kanal ini, dan bagikan ke orang yang mungkin membutuhkan keberanian untuk bertindak. Kita tidak pernah benar-benar sendiri dalam perjalanan pemulihan. Ada komunitas yang siap mendengar dan membantu ketika kita berani membuka suara.